Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Yudix, ketemu lagi di podcast Mari Berkomunikasi episode 3 barengan aku Lukman Hakim. Dan kali ini kita akan ngebahas soal presentasi. Presentasi itu adalah bagi sebagian orang itu salah satu momok menakutkan, karena kalau kita presentasi mesti bawaannya adalah canggung, terus cemas, apalagi bisa bikin kita nervous dan demam panggung ya. Saat presentasi kenapa kita bisa canggung? Karena memang ada beberapa faktor yang ternyata ini bisa membuat saat presentasi kita itu bisa bikin canggung ya. Yang pertama adalah kamu nggak menguasai materi presentasi ya. Karena bagi sebagian orang nih, kalau presentasi pikir dia itu gampang ya. Karena tinggal sampein aja, komunikasikan aja apa yang ingin kamu presentasikan. Tapi bagi sebagian orang itu banyak yang lupa untuk menyiapkan materi. Karena penyiapan materi itu sangat penting ya dalam presentasi. Bayangin aja kalau misalnya kamu saat nanti presentasi terus nggak hafal materinya atau nggak tahu materi yang ingin disampaikan, otomatis presentasimu bakal buyar. Kemudian faktor selanjutnya adalah ketidaksiapan mental untuk presentasi. Bagi sebagian orang, kenapa presentasi itu menjadi sebuah momok yang menakutkan? Karena mereka itu tidak siap secara mental. Bisa kita bayangin ya, kalau misalnya presentasi, itu kan biasanya kita dihadapkan dengan banyak audiens ya. Nah, mungkin kalau masa pandemi seperti ini kan, kebanyakan audiens itu secara online ya, entah itu lewat Zoom atau Google Meet. Nah, tapi kalau misalnya keadaannya adalah kita presentasi di hadapan audiens langsung, nah ini kan perlu adanya persiapan mental ya. Harus percaya diri, terus kemudian sebisa mungkin kita menatap audiens ya, supaya nggak kemana-mana nih, dan pastinya juga harus menguasai materi. Tapi tenang aja, kalau misalnya kamu masih ragu-ragu untuk presentasi atau masih cemas, masih ya pokoknya nano-nano banget kalau misalnya disuruh presentasi, entah itu di perkuliahan atau kamu sedang dalam kerjaan gitu ya. Ini ada beberapa solusi yang bisa kamu lakukan supaya kamu ini bisa dengan tenang untuk presentasi. Jadi dikutip dari dikio.id ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama adalah tunjukkan dengan jelas objek mana yang sedang kamu presentasikan. Objek ini maksudnya adalah juga sama seperti materi ya. PPT udah siap, terus slide presentasi udah siap, apapun udah siap gitu ya, dan termasuk mental juga udah siap, otomatis nanti presentasimu insya Allah bakal lancar ya. Karena aneh ya kalau misalnya kamu bakal presentasi, terus kamu nggak tahu nih objek atau tujuan yang kamu presentasikan itu apa, maka presentasimu ya bakal buyar, bakal nggak tahu nanti hasilnya seperti apa, dan pesan yang ingin kamu sampaikan juga nggak bakal dikomunikasikan secara efektif. Kemudian solusi yang kedua adalah menyampaikan dengan singkat tapi secara lugas ya. Rata-rata dari kita itu pernah melakukan kesalahan presentasi. Salah satunya adalah menampilkan materi atau topik presentasi yang banyak banget ya. Dan ini juga pernah aku rasakan ya. Ya mungkin saat itu juga belum ngerti nih teknik-teknik presentasi yang pas. Jadi aku langsung copy paste aja nih. Misalnya pas kuliah dulu kan dari makalah biasanya itu dipresentasin ya. Nah dari makalahnya itu langsung copy paste, semua langsung di slide presentasi, dan otomatis dosenku marah-marah. Makanya Yudix ya, biar nanti kamu makin kecil lagi nih tampil untuk presentasi, usahakan materi yang dikemas itu secara ringan ya, secara nggak banyak-banyak lah, pokoknya singkat tapi lugas gitu ya. Pesan yang disampaikan ngena banget gitu. Makanya mulai dari sekarang nih, mumpung masih punya banyak waktu untuk belajar, kamu boleh nih ya untuk membuat slide presentasi yang singkat tapi lugas. Bisa dengan bikin poin-poin pentingnya aja gitu ya, atau mungkin nanti dikasih ilustrasi gambar yang mendukung pesan yang akan kamu sampaikan, itu juga lebih bagus ya. Kemudian solusi yang ketiga adalah jangan tampilkan ekspresi gugup, akali dengan senyuman dan candaan ringan. Sebagian dari kita kalau presentasi itu kebanyakan raut mukanya atau ekspresinya adalah tegang ya.
Ini rata-rata kalau aku lihat nih temanku presentasi pas kuliah itu memang rata-rata tegang banget ya. Padahal kalau misalnya kita tegang, ya otomatis pesan yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita presentasikan bakal nggak 100% nyampe gitu ya ke telinga audiens. Jadi usahakan kamu bolehlah kasih guyonan sedikit atau dagelan sedikit ya, kasih semacam ice breaking gitu lah ya kalau misalnya public speaker expert bilang gitu. Jadi presentasimu dan penampilanmu ini bakal semakin digemari nih oleh audiens ya. Dan juga audiens juga bakal tahu nih maksud dari pesan yang ingin kamu sampaikan dalam presentasimu itu. Harus tenang, nggak boleh gugup, nggak boleh masang ekspresi datar gitu ya, apalagi walaupun kita presentasinya secara online gitu. Kemudian solusi yang keempat nih, jangan menunduk. Ini akan membuat orang lain merendahkanmu. Maksudnya apa? Kalau misalnya presentasi terus postur tubuhmu menunduk kepalanya gitu ya, ini menggambarkan atau bisa merepresentasikan bahwa diri kita ini nggak siap nih untuk presentasi. Nah, oleh karena itu postur ketika kamu presentasi, walaupun kita di masa-masa pandemi ini dan juga lagi ngetren presentasi online, postur badan tegap ini juga perlu diperlukan ya, supaya nanti presentasimu juga makin bagus dan audiens atau penonton yang lihat kamu ini bakal terkesima nih dengan postur tubuhmu yang bagus. Maka dari itu, pasanglah postur tubuh secara tegap dan juga jangan leda-lede gitu ya, pokoknya jangan gemulai banget lah, usahakan tegap dan santai aja sih gitu. Kemudian yang terakhir nih, solusi yang terakhir adalah sebelum presentasi, bicaralah di depan cermin pada malam sebelumnya. Jadi ini adalah salah satu cara atau trik yang memang umum banget dilakukan gitu. Sudah jadi rahasia umum kalau misalnya besok ada seseorang yang pengen presentasi atau kamu pengen presentasi UDIX, kamu bisa coba cara sebelumnya atau malam harinya itu kamu bisa latihan dulu nih di depan cermin, atau misalnya direkam pakai smartphone-mu, atau kamu latihan presentasi dulu di hadapan keluarga. Dan ini juga ternyata manfaatnya adalah bisa memberikan kesiapan mental untuk kita presentasi, dan pastinya nih materi yang akan kamu sampaikan juga semakin matang ya. Baiklah UDIX, begitulah ya terkait presentasi. Pesan dariku, jangan takut-takut dengan presentasi ya. Karena kalau misalnya kamu punya gagasan, punya pendapat, dan apalagi kalau misalnya kamu udah bekerja nih, dan umumnya dalam pekerjaanmu ini membuat suatu program, pastinya kan harus dipresentasikan ya, supaya rekan kerjamu atau mungkin teman satu kelas kuliahmu atau mungkin orang-orang yang akan menonton presentasimu ini juga bakal tahu nih pesan yang akan kamu sampaikan seperti apa. Semoga membantu dan bermanfaat ya obrolan kita kali ini. Sekian dulu podcast Mari Berkomunikasi episode kali ini. Nantikan selalu episode selanjutnya hanya di podcast.diktio.id. Buat podcastmu, bagikan bersama diktio.id. Ciptakan kebersamaan dan kebahagiaan, suarakan ilmu, pengalaman dan karyamu mulai dari sekarang. Aku Lukman Hakim, pamit duluan UDIX. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.